Yahoo minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fauzan Anugrah di channel Faujapan. Ja, minasang, gimana kabarnya? Semuanya saya harap dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di channel ini ya. Dan saya sekarang lagi ada di taman deket Apato, kurang lebih 5 menitan lah ya. Tamannya ya kayak gini. Nah kayak gini, tamannya kecil banget. Ada perosotan, ada ayunan. Ya di situ ada papan nama. Di pinggirnya ada parkiran mobil. Ini ada sepeda saya ya. Di belakangnya itu kayak ada taman gitu teman-teman. Nah pengen sharing dikit nih sama teman-teman. Ngomong-ngomong, teman-teman sekarang lagi musim apa di sana di Indonesia ataupun di tempat teman-teman di Jepang mah? Ini juga termasuk video perdana saya di musim dingin ya teman-teman ya. Kenapa perdana? Karena nggak tahu kenapa ya, musim dingin tuh moodnya tuh kurang bagus kalau buat saya pribadi ya. Jadi kalau mau bikin video tuh jadinya ya gitulah teman-teman ya, agak nggak ada ide gitu. Tapi ini video perdana saya di musim dingin. Sekarang udah masuk bulan Januari, puncaknya musim dingin itu sekitar akhir Januari ya, dingin banget gitu. Mungkin sekarang juga udah masuk puncak musim dingin ya, karena kemarin bulan Desember tuh masih sekitaran 3 derajat 4 derajat ya di tempat saya gitu di Osaka. Tapi sekarang tuh udah masuk bulan Januari pertengahan mau ke akhir Januari, sekarang udah di -1, -2 gitu. Cuman sayangnya ini tadi tempat saya mah saljunya nggak turun. Tadi turun bentar pas pagi-pagi jam 8. Cuman bentar, kayaknya cuma 10 menit turun, saljunya turun tapi langsung leleh lagi gitu. Jadi tapakna teman-temannya. Oke teman-teman, jadi apa ya, mau sharing pengalaman aja lah. Gak banyak paling yang pengen di sharing, cuman mudah-mudahan ini juga jadi apa ya, informasi gitu buat teman-teman yang mau ke Jepang, khususnya buat teman-teman yang mau kerja di bagian konstruksi gitu ya. Jadi gini ya, konstruksi di Jepang tuh kalau kita bandingin dengan konstruksi di Indonesia kurang lebih sama ya teman-teman ya. Sama dalam hal cara kerja, mungkin yang membedakan lebih ke safety firstnya gitu. Kalau di Jepang kayak semuanya perlengkapannya harus dipakai gitu ya. Terus ya pokoknya keselamatan yang paling utama gitu. Gimana caranya dalam bekerja itu kita tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami cedera gitu. Karena kan yang rugi selain kita juga gitu. Kalau ada yang cedera di namanya di genba atau di tempat konstruksi, yang rugi bukan cuma kita tapi orang lain juga ikutan rugi gitu teman-teman ya. Bisa aja kalau kita ada cedera 1 atau 2 orang di genba, itu bisa aja si genbanya dihentikan. Itulah peraturan yang ada di Jepang teman-teman, kayak gitu. Nah jadi yang pengen saya bahas di sini teman-teman, buat teman-teman yang mau kerja di konstruksi gitu ya, saya pengen sering pengalaman aja. Mau itu yang kerjanya di scaffolding atau tobi gitu, atau perancah bangunan, atau itu yang kerjanya di tacking, yang perakitan besi gitu ya. Terus atau mungkin yang kerjanya di pengecoran, kerjanya di bagian pengecetan, kerjanya mau yang di bagian doboku, pengaspalan, terus pokoknya yang berhubungan dengan konstruksi lah. Ada plus minus yang bakal teman-teman dapatkan. Ini menurut pengalaman saya ya. Mau plusnya dulu atau minusnya dulu nih? Kita plusnya dulu kali ya. Plusnya dulu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman untuk plusnya yang pertama menurut saya gitu ya, teman-teman bakal sering jalan-jalan. Karena
misalkan apa tuh kalian misalkan di daerah mana, Osaka gitu ya, saya sendiri di Osaka nih. Kadang kerja tuh nggak melulu di Osaka gitu teman-teman, kadang ke Kyoto, kadang ya ke kota-kota terdekat gitu ya, kadang ke Kyoto, kadang ke Shiga, terus udah ke Kobe kerjanya. Ya itu plusnya, jadi kalian bakal jalan-jalan dan banyak mengunjungi berbagai tempat. Itu menurut saya sih ya. Yang kedua plusnya dari segi bahasa. Nah ini teman-teman, meskipun saya pribadi ya bahasa masih gini-gini aja gitu ya teman-teman, bahasa Jepangnya masih tidak ada peningkatan gitu, cuman tanpa disadari gitu ya, kalau teman-teman kerja di konstruksi itu teman-teman otomatis bakal sering komunikasi, minimal teman-teman bakal sering mendengar orang Jepang ngomong gitu ya, otomatis jadi bahasa teman-teman juga meningkat. Cuman bedanya nih, bahasa Jepang yang teman-teman pelajari selama ini pakai bentuk mas, bentuk sopan, di Genba tuh kalian jarang digunakan teman-teman. Sering digunakannya bahasa-bahasa futsu, bahasa-bahasa Genba, bahasa-bahasa yang kalau menurut orang Jepang bahasa yang kasarnya gitu ya teman-teman. Jadi itu, tapi apa ya, menurut saya itu tuh jadi ilmu baru ya buat teman-teman yang mau kerja di konstruksi. Jadi teman-teman bahasa juga akan mengalami peningkatan. Terus yang ketiga plusnya apa ya? Oke, untuk yang ketiga plusnya itu teman-teman bakal mempelajari banyak hal ya, of course ya. Apalagi kalau teman-teman pengen setelah pulang dari Jepang pengen lanjut pulang ke Indonesia, lanjut lagi di perusahaan konstruksi yang ada di Indonesia, itu peluang teman-teman keterimanya tinggi gitu ya. Apalagi teman-teman ex magang Jepang, udah magang konstruksi selama 3 tahun, teman-teman serap ilmunya gitu selama 3 tahun di konstruksi ya, insya Allah menurut saya pribadi kaget ada suara gogok. Menurut saya pribadi ya itu ilmunya bakal kepake gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman masuk proyek-proyek besar di Indonya gitu, perusahaan-perusahaan konstruksi besar. Apalagi perusahaan konstruksi Jepang juga banyak yang membuka cabang di Indonesia gitu. Itu mungkin jadi kesempatan teman-teman buat melanjutkan karir sebagai ex magang konstruksi di Jepang gitu. Oke, mungkin itu 3 dulu ya buat teman-teman yang ngerasa plusnya apa aja. Selain dari ketiga tersebut boleh tulis di komen. Sekarang kita masuk ke minusnya teman-teman. Oke teman-teman, minusnya kerja di Genba. Saya kasih berapa poin ya? 4-5 poin lah, karena mungkin lebih banyak lebih banyak minusnya menurut saya pribadi gitu ya. Karena menurut pengalaman teman-teman yang lain mungkin berbeda-beda kali ya. Ini menurut saya yang tidak ada pengalaman konstruksi sama sekali di Indonesia, terus kerja ke Jepang, kerja konstruksi, berat teman-teman. Minus yang pertama nih, teman-teman bakal kerja lebih dari 8, bukan kerja ya, dari mulai berangkat sampai pulang itu lebih dari 8 jam. Karena kenapa? Karena pada umumnya lokasi Genba itu pada jauh-jauh, lokasi konstruksi jauh dari tempat teman-teman tinggal gitu biasanya ya. Syukur-syukur kalau misalkan teman-teman dapat lokasi konstruksi yang dekat dengan teman-teman atau tempat tinggal teman-teman di Jepang gitu. Itu mungkin gak akan membutuhkan waktu lama di perjalanan. Tapi yang saya rasakan selama ini, karena saya tuh tinggal di Osaka, banyaknya kerja di luar di luar Osaka gitu ya, otomatis kan waktunya tuh habis di perjalanan teman-teman. Contoh ya, saya sekarang kerja di daerah Hyogo teman-teman. Dari Osaka tuh udah beda kabupaten ya teman-teman. Nah perjalanan tuh saya berangkat pukul setengah 6, nyampe lokasi kerja tuh setengah 8 teman-teman. Itu berarti 2 jam perjalanan. Terus tapi kerjanya tetap dihitung dari jam 8 teman-teman ya. Jadi dihitung kerja tetap dari jam 8, bukan dari jam kita berangkat.
terus kerja sampai jam 5. Dari jam 5 pulangnya tuh ya kurang lebih 2 jam juga, apalagi kalau misalkan jam pulang tuh jam macet ya teman-teman. Ya itu bisa nyampe apa tuh bisa jam 7 atau setengah 8, dan itu kitanya dalam keadaan capek. Begitu otomatis teman-teman itu bakal menghabiskan waktu 12 jam sehari gitu, dari mulai berangkat sampai pulang tuh. Nah itu mungkin bisa dipikirkan sama teman-teman minusnya kredit konstruksi. Yang kedua, teman-teman pasti bakal kesusahan ya, apalagi untuk tahun pertama kerja di luar ruangan. Kerja di luar ruangan yang notabene kalau musim panas di Jepang tuh, kalau musim panas panas banget, kalau musim dingin dingin banget. Nah itu seperti yang saat ini saya rasakan, kerja di musim dingin, apalagi apa ya, kalau tidak dilengkapi dengan baju-baju hangat itu udah bisa mati kedinginan teman-teman. Kadang stamina tuh habis duluan ya kalau misalkan kerja di musim dingin. Habisnya tuh ya tubuh kita tuh kan apa ya, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan gitu ya, mempertahankan suhu tubuh gitu. Itu perlu energi kan teman-teman, biar gak kedinginan gitu. Apalagi pas musim panas, wah itu semua orang-orangnya pada emosi semua. Terus ya apalagi panasnya tuh bisa sampai 40 derajat gitu kalau di Jepang tuh ya, 40 derajat. Bahkan musim panas di Jepang tuh banyak sekali orang-orang yang gak kuat gitu, sampai pingsan, sampai ada yang meninggal dunia itu di musim panas di Jepang. Jadi kalau teman-teman pengen kerja di konstruksi, coba pikirkan hal tersebut gitu ya. Yang ketiga, minusnya ya, mungkin teman-teman kerja di konstruksi ada yang dapat lemburan, tapi kebanyakan kerja konstruksi itu jarang lembur teman-teman ya, jarang ada lembur. Biasanya berangkat jam 8, jam 5 tuh selesai gitu. Jadi otomatis beda dengan beda dengan kerja seperti restoran, apa ya, pabrik gitu. Mungkin lemburannya kencang ya, pengolahan makanan itu lemburannya kencang, jadi kalian bisa dapat penghasilan tambahan di situ gitu. Kalau di Genba jarang sekali, meskipun ada tapi kebanyakan jarang gitu, karena kalau kerjanya teman-teman ya 8 jam kerja di Genba tuh capek, atau kerja di konstruksi itu capek teman-teman. Ditambah lagi 1 jam 2 jam itu bisa apa ya, tidak baik buat tubuh gitu ya. Itu yang saya rasakan. Kemudian yang keempat nih teman-teman, minusnya kerja di Genba atau di konstruksi, kan teman-teman bakal mendapatkan rekan kerja yang mungkin bikin teman-teman emosi. Karena apa ya, di Genba itu latar belakang orang-orangnya teman-teman ya, latar belakang orang-orangnya ya mungkin karena faktor cuaca atau faktor kerjaan yang mengharuskan kita safety first gitu ya. Jadi otomatis orang-orangnya itu agak kibisi itu apa ya, disiplin. Jadi otomatis kalau kita melakukan kesalahan, kita bakal dibentak-bentak, dimarah-marah. Dan ya itu bukan satu orang dua orang, tapi mungkin 80% orang-orang kerja di konstruksi seperti itu. Jadi mental teman-teman harus dipersiapkan, karena saya pun di tahun pertama ya meskipun kerjanya bisa, tetap aja pasti ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kena marah, kena omel. Mungkin sampai sekarang masih kena omel gitu ya. Ya meskipun kalau sekarang kerjaan udah mulai paham, bahasa juga udah mulai paham, nah itu berangsur-angsur berkurang gitu teman-teman. Cuman untuk teman-teman yang tahun pertama dengan bahasa misalkan yang berbeda dengan bahasa yang teman-teman pelajari selama di LPK gitu, ya itu mungkin teman-teman perlu adaptasi lagi kali ya. Itu poin yang keempat teman-teman. Poin yang kelimanya apa ya, poin yang kelimanya ya?
Oke, mungkin untuk minusnya saya tulis dulu 4 poin bagi teman-teman yang berpengalaman kerja di konstruksi di Jepang. Minusnya mungkin coba tambahin di komen ya teman-teman ya. Ini sedikit secuil pengalaman aja yang nggak terlalu banyak gitu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di next video kita bisa bahas lebih dalam lagi. Kalau mau ada yang menambahkan komen, saran, kritik, saya persilahkan. Apalagi misalkan ada yang Kang bikin video ini yang kira-kira ada yang bisa waktunya sempat saya bikin, insya Allah saya bisa bikin videonya gitu teman-teman. Itu saja mungkin. Makasih banyak yang udah nonton. Yang merasa bermanfaat dengan video ini boleh like, komen, subscribe ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman gak suka boleh dislike juga nggak apa-apa teman-teman. Ini mungkin biar jadi masukan juga buat saya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.